Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Saadah. Saya adalah guru bahasa Indonesia di MTS Manbaul Ulum Telogerjo. Di sini saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Pembelajaran pagi hari ini bersama peserta didik kelas 9A. Saya menggunakan aplikasi Google Classroom untuk mengakses materi dan LKPD. Kemudian untuk pembelajaran tatap maya saya menggunakan aplikasi Google Meet. Berikut ringkasan dari pembelajaran yang telah kami lakukan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, Asna pimpin doa untuk memulai kegiatan belajar ini. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Asnal sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan lancar. Begitu ya. Sebelumnya, Bunda Li cek kehadiran terlebih dahulu. Terlihat pada Google Classroom semuanya sudah menjawab kehadirannya tanpa ada yang berhalang hadir seperti itu. Halo anak-anak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik dan sehat ya? Alhamdulillah Bu. Ya, baik. Berhubung sekarang masih pandemi, untuk kesehatan kita masing-masing, alangkah lebih baiknya kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak ya, seperti itu ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Persiapkan dulu buku tugas, buku catatan, alat tulis, kemudian charger HP jika HP kalian nanti drop di tengah kegiatan. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi menyajikan teks laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Kenapa sih kalian harus mempelajari ini? Anak-anakku yang ganteng dan yang cantik, yang solih dan solihah, dengan mempelajari ini, nanti kelak kalau kalian ada yang ingin menjadi seorang ilmuwan atau sebagai saintis, pasti akan melakukan berbagai percobaan. Nah, dari percobaan-percobaan yang akan kalian kerjakan itu pasti membutuhkan laporan. Nah, kejelasan laporan itu yang akan membuat orang lain atau masyarakat yang membaca laporan itu akan paham ketika orang lain itu melakukan percobaan yang kalian lakukan, apakah dapat berhasil seperti kalian, seperti itu. Kemudian sebelum itu kita akan mengingat materi yang telah lalu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Adakah yang masih ingat tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan percobaan. Baik, Dina. Itu untuk struktur. Kira-kira ada masih yang ingat tidak kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Kata kerja, aksi dan proses. Iya, betul, baik sekali. Apa itu tujuan? Tujuan itu memaparkan latar belakang atau alasan percobaan dan tujuan percobaan secara lengkap. Kemudian alat dan bahan itu memaparkan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Sedangkan langkah-langkah nanti ketika kita membuat percobaan, pasti kan ada langkah-langkahnya. Apa yang
dilakukan, dimulai dari kegiatan awal sampai kegiatan terakhir hingga percobaan yang kalian lakukan itu selesai. Ketika selesai, bagaimana hasilnya? Hasil percobaan ini bisa kalian tuliskan dalam bentuk gambar, grafik, atau bagan. Kemudian pada tahap simpulan, ini memaparkan kesimpulan dari hasil percobaan. Nah, ini nanti bentuknya paragraf. Selain itu, pada bagian simpulan ini kalian juga bisa memberikan rekomendasi percobaan apa yang kira-kira itu dapat dilakukan oleh pembaca yang membaca laporan percobaan yang kalian tulis. Kemudian ini kaidah kebahasaan, yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Misal ada transportasi. Transportasi itu ada sepeda, ada bus, ada kereta. Ini yang khususnya, umumnya itu transportasi. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Misal ada ketika, ada maka, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata serapan dan istilah khusus. Misal ada protein, gizi, dan vitamin. Biasanya ini istilah-istilah yang terdapat pada karya ilmiah atau penelitian. Yang kita bahas lebih dalam itu betul menggunakan kata kerja aktif, proses, dan aksi. Misal ini contoh ada kata mandi, membaca, mencuri, ini pada kata kerja aksi. Sedangkan pada contoh kalimatnya, saya membelikan Anton sepatu baru. Nah, kata membelikan ini mengandung makna aksi. Aksi ini berarti perbuatan. Sedangkan kata kerja proses itu ada kata jatuh, ada mengering, ada mengecil. Contoh kalimatnya, ikan paus terdampar di tepi pantai Kanada. Nah, kata terdampar mengandung makna proses. Seperti itu. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Kemudian dari kegiatan materi tadi itu tujuannya yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah dengan teknik mengelola kelas Think, Pair, and Share atau TPS dan teknik menulis terbimbing serta teknik berbicara impromptu. Nanti kalian itu Bu Nelly harapkan dapat menulis teks laporan percobaan dengan minimal yang kalian sebutkan itu 3 dari struktur dan terdapat 3 dari aspek kebahasaan. Dari tulisan tersebut nanti pada akhirnya akan kalian presentasikan dengan teknik impromptu, yaitu apa yang kalian tuliskan itu yang kalian bacakan. Seperti itu ya. Selanjutnya pembelajaran ini nanti dengan kegiatan Think, Pair, and Share, di mana nanti kalian akan sama-sama menyimak tayangan video terlebih dahulu. Yang kedua, dari tayangan video itu nanti kalian akan berdiskusi dari tayangan video itu kira-kira strukturnya itu apa saja yang terlihat. Kemudian dari kegiatan diskusi itu nanti hasilnya kalian tuliskan dan kalian bagikan, sampaikan ke teman kelompok yang lain, seperti itu. Nanti kelompoknya ini berpasangan ya dengan teman sebangku yang sudah Bu Nelly share kelompoknya dan LKPD serta bahan ajarnya juga sudah Bu Nelly share kemarin. Selanjutnya penilaian yang akan Bu Nelly nilai itu yang pertama adalah penilaian sikap, apakah sungguh-sungguh ataukah kurang sungguh-sungguh, seperti itu. Selain penilaian sikap itu nanti juga ada penilaian keterampilan, yaitu dari tulisan tadi yang kalian buat dan bagaimana cara kalian itu ketika mempresentasikan, apakah lancar atau tidak, seperti itu ya. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan pemaparan materi, kita melakukan aktivitas penyegaran terlebih dahulu. Semuanya renggangkan badan, konsentrasi, lihat pada layar HP masing-masing. Bisa kalian tebak ada apakah itu? Pulang sekolah. Pulang Nah, sudah segar ya.
Nah, mari belajar menulis teks laporan percobaan. Sebelumnya kita simak dulu tayangan video dari membuat lilin aromaterapi ya. Perhatikan videonya, kemudian kalian simak, kalian tulis hal-hal pentingnya nanti untuk menjawab pada kelengkapan datanya ya. Sudah terlihat gambarnya? Tayangannya? Sudah. Sudah, baik. Yuk, konsentrasi dilihat baik-baik ya. Halo Sobat Kreatif, di video kali ini saya akan membuat lilin aromaterapi. Langsung saja simak ke proses pembuatannya. Untuk lilin aromaterapi yang pertama, kita butuhkan lilin putih dan lilin berwarna. Di sini saya menggunakan lilin warna oranye. Langsung serut lilinnya agar proses pencairannya lebih mudah. Setelah lilinnya diserut semua, langsung kita panaskan di air yang mendidih. Sambil menunggu lilinnya mencair, kita bikin cetakannya. Di sini saya menggunakan gelas kecil, dan untuk sumbunya saya menggunakan sumbu bekas lilin yang diserut tadi. Lilin mencair, kita kasih pewangi. Di sini saya memakai molto ya. Setelah lilinnya dituangkan semua, kita tunggu saja sampai lilinnya mengering. Oke, lilin aromaterapi yang pertama sudah jadi. Setelah dibakar, aromanya keluar ya. Nah, tadi sudah melihat dari tayangan video. Kira-kira kelengkapan data yang terlihat dari video tersebut berkaitan dengan struktur. Itu yang pertama kan judul, yaitu membuat lilin aroma terapi. Kira-kira tujuannya ada tidak? Terlihat tidak di situ? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau alat dan bahan sudah ada belum? Sudah. Sudah. Lilin putih, lilin warna, air, alat, benang, korek. Bagus sekali. Kemudian langkah-langkahnya ada tidak? Terlihat tidak? Terlihat Bu. Lihat, Potong kecil-kecil lilin putih dan lilin warna agar
mudahkan dalam proses pelaritan. Tuangkan lilin ke dalam cetak dan tunggu hingga lilin mengering. Lilin siap digunakan. Oh, keren. Sampai dijelaskan secara runtut tadi sama siapa? Faza. Terima kasih, Faza. Nah, kira-kira hasilnya terlihat tidak di tayangan tadi? Terlihat. Apa tadi hasilnya? Jadi tidak? Hasilnya lilin aromaterapi yang telah dibuat melewati proses pelelehan tersebut menghasilkan lilin yang memiliki aroma harum bagi yang menciumnya. Oke, baik. Berarti hasilnya ada. Untuk kesimpulannya, terlihat tidak pada video? Tidak ada. Oke, baik. Nah, dari kegiatan kelengkapan data ini sebagai bahan untuk menulis secara runtut, secara baik untuk menjadikan sebuah teks laporan. Nanti pada LKPD nanti juga seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Yang pertama itu menentukan judul dan tujuan. Nah, judulnya tadi kan membuat lilin aromaterapi. Nah, di sini tujuannya adalah lilin, biasanya kan lilin itu kita gunakan ketika listrik padam, ya kan dulu. Tetapi sekarang tanpa listrik padam pun kita juga bisa menyalakan lilin. Nah, lilin apa yang kita nyalakan? Yaitu lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ini dimana bisa dari keharumannya ini membuat tubuh yang awalnya letih, lesu, ini menjadi lebih rileks. Kemudian untuk langkah-langkah yang kedua kita adalah menuliskan alat dan bahan, yaitu alat dan bahan apa saja yang kita gunakan saat melakukan percobaan tersebut. Nah, tadi juga sudah dijawabkan, ada lilin putih sampai ke panci merebus air, ada alat pengaduk sampai gelas kecil. Selanjutnya dari alat dan bahan kita lanjut pada menyusun langkah-langkah percobaan dengan urut dan lengkap. Ingat ya, langkah-langkah percobaannya itu harus urut dan lengkap. Untuk orang yang membaca laporan percobaan kalian itu bisa melakukan percobaan itu dengan baik. Nah, langkah-langkah nanti dituliskan. Yang pertama kan tadi sudah dibacakan, tadi sudah dijawabkan bahkan oleh Faza, yaitu menyerut lilin putih dan warna menjadi potongan tipis-tipis, masukkan ke dalam wadah kaleng agar aman saat proses perebusan. Kemudian ketika kita merebus, kita juga mempersiapkan yaitu cetakannya, di mana cetakan itu kita buat tali benang sebagai sumbu di atas gelas kecil itu. Setelah tali benangnya itu sudah baik, pelan lilin yang kita rebus tadi supaya cepat mencair. Nah, setelah mencair, angkat kaleng lilin dengan hati-hati. Kemudian tuangkan pewangi pakaian ke dalam cairan lilin dan aduk hingga merata. Ketika sudah dituang ke dalam cetakan, tunggu lilin sampai mengering, lalu baru lilin siap untuk digunakan. Nih, hasil percobaan. Lilin aromaterapi yang telah dibuat melewati proses pelelehan tersebut menghasilkan lilin yang memiliki aroma harum. Nah, jika keharumannya itu tercium, berarti lilin yang kita buat itu jadi berhasil, baik. Nah, lilin aromaterapi juga digunakan sebagai pengobatan yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita. Dari langkah-langkah ke hasil, baru ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari kegiatan pembuatan lilin aromaterapi di atas itu menghasilkan aroma keharuman yang baik untuk ketenangan dan relaksasi diri kita. Namun, penggunaan lilin aromaterapi juga perlu diperhatikan. Jangan menaruh di tempat yang mudah dijangkau anak kecil atau di samping tempat yang mudah terbakar. Jangan ya, karena berbahaya. Meskipun begitu, penggunaan lilin aromaterapi sangat dianjurkan ketika kita mengalami kepenatan atas kegiatan kita
dalam satu hari itu, supaya apa? Lebih rileks dan tubuh kita menjadi lebih ringan, nyaman, seperti itu. Dari langkah-langkah menulis teks laporan percobaan, yuk tadi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, di sini yang terlihat ada kata potong, ada kata leleh, ada kata cair. Nah, terlihat dari serut lilin putih dan warna menjadi potongan kecil dan tipis agar memudahkan dalam proses pelarutan. Nah, pada kata leleh ini, aduk pelan lilin agar cepat meleleh saat proses perebusan. Cair, setelah mencair, angkat kaleng lilin dengan hati-hati. Ini yang harus kita perhatikan saat menyusun kerangka ketika menulis laporan percobaan. Nah, anak-anak, dari menuliskan langkah-langkah ketika kita membuat kerangkanya terlebih dahulu tadi, kemudian kita kegiatan yang kedua adalah menyunting teks laporan percobaan. Apa itu menyunting? Menyunting itu adalah kegiatan di mana kita mengecek kembali hasil tulisan kita, hasil kreasi kita, apakah sudah benar ataukah masih belum tepat. Nah, kebenarannya itu bisa kalian lihat ketika 5 langkah tadi sudah selesai, yaitu menentukan judul, menuliskan tujuan, alat bahan, langkah-langkah sampai ke kesimpulan. Apakah sudah selesai kamu jelaskan secara rinci, berarti kegiatan menyunting ini sudah selesai. Yaitu kamu bisa melihat apakah ada yang kurang ataukah sudah baik. Kalau kurang berarti harus diperbaiki. Nah, pada kegiatan ini menyunting, kalian akan melihat apakah sudah lengkap langkah-langkahnya ataukah masih ada yang belum. Nanti kalau ada yang belum, kalian perbaiki kembali. Setelah kalian perbaiki, nanti baru kalian sajikan. Langkah terakhir ini harus teliti kembali teks laporan percobaan yang kamu buat. Perbaiki jika kamu menemukan kesalahan penggunaan kata atau kalimat. Perhatikan juga bahasa yang ada pada teks kalian, khususnya tentang kata kerja, proses, dan aksi. Itu tadi penjelasan dari materi kita hari ini. Nah, ini tadi dari ke 5 langkah-langkah tadi, ya kan? Kemudian setelah melalui kegiatan menyunting dan memperbaiki, jadilah seperti ini tampilannya. Nah, menjadi satu teks yang baik. Ada judul, ini judul ya. Kemudian ada tujuannya. Dari tujuan ada alat dan bahan. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini juga harus urut loh ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini Bu Nelly tebalkan pada kata kerja, aksi, dan proses, yaitu pada kaidahnya supaya jelas kalian bisa memperhatikannya. Kemudian ada hasil, kemudian ada kesimpulan. Nanti kalian akan menulis seperti ini ya, Cah. Halo anak-anak. Halo Bu. Sebelum kita melanjutkan ke tugas, kira-kira ada yang ingin tanyakan tidak mengenai materi yang tadi sudah Bu Nelly paparkan? Tidak. Berarti kita akan membahas tentang tugas. Anak-anak, kemarin juga sudah Bu Nelly berikan LKPD-nya. Kita simak dulu ya tayangan video berikut. Terlihat anak-anak tayangan videonya Bu Nelly? Terlihat. Oke, baik. Kira-kira sudah siap untuk mengamati dengan baik? Siap ya? Oke, 3, 2, 1. Cara membuat telur asin. Bahan-bahannya telur bebek, kemudian batu bata yang dihaluskan, garam, air, dan bawang putih yang dihaluskan. Caranya campur batu bata halus dengan garam, bawang putih,
kemudian tambahkan air. Setelah tercampur rata, kemudian tanam telur di dalam campuran batu bata. Pendam sampai telur tertutup dengan batu bata. Kemudian tutup, diamkan selama kurang lebih 1 minggu atau 10 hari. Kemudian angkat telur bebek, cuci bersih dan siap untuk direbus. Setelah bersih, kemudian rebus sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk dihidangkan. Tadi sudah melihat tayangan video yang untuk kalian kerjakan. Seperti tadi kita membuat lilin aromaterapi. Cara menyusunnya, yang pertama yaitu menentukan kelengkapan datanya, yang kedua adalah kemudian menuliskan bagaimana langkah-langkah menulis teks laporan yang baik dengan menentukan judulnya, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan, dan disertakan juga nanti kaidah kebahasaannya ya. Berhubung sudah ada yang selesai mengerjakannya dan ada yang masih dalam proses, yuk sekarang kita presentasi ya. Nanti yang sudah berhasil mengirimkan kepada Bu Nelly membacakan hasilnya ya. Bu Nelly, tayangkan dulu hasil pekerjaan kalian. Ayo, punyanya siapa ini? Yang punya ini silahkan dibacakan. Judul: cara membuat telur asin. Tujuan: telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan: telur bebek, batu bata yang dihaluskan, garam, air, dan bawang putih yang dihaluskan. Langkah-langkahnya: campur batu bata halus dengan garam, bawang putih, kemudian tambahkan air. Setelah tercampur rata, kemudian tanam telur di dalam campuran batu bata. Rendam sampai telur tertutup dengan campuran batu bata. Kemudian tutup, diamkan selama kurang lebih 7-10 hari. Kemudian setelah 10 hari, angkat telur bebek, cuci bersih dan siap untuk direbus. Setelah bersih, kemudian rebus sampai matang.
Setelah matang kemudian angkat dan siap untuk dihidangkan. Hasilnya berhasil. Simpulan, pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Wah, bagus sekali. Oke, semuanya diperhatikan ya. Pekerjaannya dari Kayla ini sudah sangat baik sekali. Hanya saja untuk hasilnya ini bisa ada deskripsinya ya, Cah. Yang belum selesai nanti bisa memperbaiki dari contoh milik teman kalian Kayla ya. Kira-kira ada yang mau mempresentasikan kembali tidak? Saya Oke, dibacakan ya. Judul Cara membuat telur asin. Tujuan, telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Bahan dan alat: telur bebek, bata yang dihaluskan, garam, air, bawang putih yang dihaluskan. Langkah-langkah kegiatan atau percobaan: campurkan batu bata yang sudah dihaluskan, garam, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan air secukupnya, aduk hingga merata. Kemudian tanam telur di dalam campuran batu bata yang sudah diaduk merata. Tanam telur hingga tertutup dengan campuran tadi. Kesimpulan, pembuatan telur asin menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Sudah baik. Baik sekali malahan ini. Udah keren. Nah, selanjutnya untuk yang lain yang masih dalam proses nanti segera mengirimkan pada Google Classroom ya. Berhubung sudah ada yang mempresentasikan hasil, berarti itu tadi kegiatan belajar kita hari ini ya anak-anak. Sebelum Bu Nelly tutup, kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan tidak kalian? Tentang struktur dan kaidah teks laporan Percobaan, Bu. Belajar tentang struktur dan kaidah teks laporan percobaan. Mengikuti tentang kelengkapan data, struktur teks laporan, dan kaidah teks laporan. Jadi tahu cara menulis teks laporan percobaan. Iya, jadi mengetahui cara menulis laporan percobaan yang baik. Itu tadi simpulan dari kegiatan kita hari ini. Kemudian, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini tadi? Kita bisa membuat laporan dengan benar sesuai dengan struktur dan langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Bisa mempermudah dalam menulis sebuah laporan. Jadi paham bagaimana menulis teks laporan percobaan yang benar. Selanjutnya, Bu Nelly simpulkan. Yang pertama adalah anak-anak, tadi kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, yang kedua kita menuliskan teks laporan percobaan dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dulu, kemudian menuliskan hasil dan menuliskan kesimpulan dari kerangka tadi itu. Kemudian kalian sunting, apakah sudah benar, sudah tepat, sudah baik, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Jika ada yang diperbaiki berarti kita melakukan kegiatan perbaikan, yaitu merevisi. Kemudian dari revisi itu kalian menyajikan dengan mempresentasikan hasil karya. Sudah semua, kalian juga sudah aktif, baik sekali konsentrasinya. Bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kali ini? Kalau kalian merasa senang, yuk tampilkan jari seperti ini ya. Kemudian kalau kalian merasa bosan, jenuh, kurang konsentrasi, nah nanti
tunjukkan seperti ini. Oke, siap? 3, 2, 1. Oke. Sekarang yuk anak-anak. Oke, baik. Jadi kalian semua senang ya. Terima kasih karena senang dengan pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Nelly akhiri, yaitu Bu Nelly ingin menyampaikan rencana tindak lanjut, di mana materi selanjutnya kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Ya, teks pidato persuasif ini mungkin kalian kenalnya adalah pidato ya. Sudah sering mendengarkan pidato? Orang berpidato? Sudah sering kah? Sudah. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Berarti kita akhiri dengan doa. Dan yuk dipimpin doa penutupnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sahdan. Nah, sebelum Bu Nelly salam, terima kasih ya anak-anak sudah hadir tepat waktu. Kemudian semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap patuhi prokes ya. Jaga diri kita, lindungi keluarga kita. Bu Nelly akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.